Sebelum ibadah online semakin dimulai, kita siapkan hati dan Alkitab. Gunakan pakaian sopan dan rapi. Duduklah dengan baik. Tidak boleh bermain, makan, jalan-jalan. Memuji Tuhan dengan semangat. Siapkan persembahan, masukkan ke amplop, berikan pada orang tua. Nanti dibawa ketika kita sudah beribadah kembali di gereja ya. Dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hai kids, good morning. Shalom semuanya, puji Tuhan. Apakah kalian udah siap untuk memuji Tuhan? Cisal udah siap belum? Siap dong. Baik, ya udah kita mau mulai ibadah kita. Sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan telah memberkati kami, Tuhan telah melindungi kami Tuhan sama ini. Tuhan sekarang kami mau beribadah, kami mau mengucap syukur, kami mau memuji-Mu ya Tuhan. Tolong Tuhan supaya kami bisa memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kasih Tuhan Yesus, ucap syukur, haleluya, amin. Nah anak-anak, Tuhan Yesus itu baik banget ya di hidup kita. Dia tuh mengasihi kita, makanya anak-anak gak usah takut, gak usah gentar, karena Tuhan Yesus adalah kekuatan kita. Mari kita nyanyikan lagu ini. Hanya pada
kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas mujizat-Mu yang selalu nyata di hidup kami Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu dan Kau selalu mengasihi kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih telah menyertai kebaktian kami Tuhan. Dari awal hingga pertengahan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus pimpin kami, pimpin kebaktian kami ya Tuhan, hingga akhirnya. Kami juga mau mendengar firman Tuhan. Biarlah itu bisa menjadi rema bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami ucap syukur. Haleluya. Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya anak-anak? Ya, Tante berharap anak-anak baik-baik, sehat-sehat selalu. Ya, anak-anak, tadi kita sudah memuji Tuhan. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita minta pimpinan Tuhan. Yuk anak-anak, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini di mana
pagi ini Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan untuk kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik, supaya kami bisa memperhatikan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Dan kami juga Tuhan mengerti firman-Mu dan kami boleh belajar melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu supaya mereka bisa duduk dengan tenang saat mendengarkan firman-Mu. Tuhan juga tolong hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, biarlah Tuhan yang mengurapi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Anak-anak, pagi ini Tante akan membawakan firman Tuhan yang berjudul Uang untuk Rumah Allah. Anak-anak, sebelum pandemi ya, sebelum corona, anak-anak beribadah di gereja ya. Tiap minggu anak-anak datang ke gereja, anak-anak memberikan persembahan ya. Tiap minggu anak-anak memberikan persembahan, dan persembahan itu dikumpulkan ya, dihitung terus dikumpulkan di bank ya, disimpan di bank supaya aman. Nah, uang itu setelah banyak ya, setelah dihitung uangnya cukup banyak, bisa digunakan untuk keperluan memperluas kerajaan Allah ya. Seperti dulu kan gereja kita kecil ya, cuma depan aja, tapi karena uangnya sudah cukup bisa membeli rumah yang di belakang dan bisa dibangun menjadi gereja, sehingga gereja sekarang jadi besar ya. Jadi kita bisa lebih nyaman untuk beribadah. Nah, anak-anak, pada zaman dulu di Israel gerejanya rusak. Kenapa ya anak-anak gerejanya bisa rusak? Nah, gerejanya karena tidak dirawat. Kalau dirawat ya, misalnya ada rusak sedikit diperbaiki jadi bagus kembali. Tapi karena tidak dirawat, tambah lama tambah rusak ya. Nah, kenapa rusak gerejanya? Karena orang-orang tidak ada yang beribadah. Pada waktu itu yang memerintah di negeri itu, di Yerusalem, seorang ratu. Dan ratu itu tidak menyembah kepada Allah, tapi dia menyembah kepada berhala. Dia menyembah kepada patung-patung. Sehingga ratu itu membuat rumah untuk dewanya. Dia membuat rumah untuk dewanya dan diisi dengan patung-patung. Dan barang-barang yang di rumah Allah yang bagus-bagus diambil, dibawa ke rumah yang didirikan oleh ratu itu. Ratu itu memerintahkan ya supaya rakyatnya untuk menyembah kepada berhala ya, untuk beribadah seperti yang dia lakukan. Nah, anak-anak, pada suatu hari ratu itu meninggal dan rakyat mencari penggantinya. Lalu rakyat memilih Yoas ya untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi raja di negerinya. Yoas itu seorang yang baik, dia seorang yang mengasihi Tuhan. Dan Yoas ingin supaya rakyatnya juga mengasihi Tuhan, beribadah pada Tuhan ya. Lalu Yoas melakukan sesuatu ya. Dia bersama dengan orang-orangnya menghancurkan rumah ibadah yang ratu itu dirikan ya. Begitu juga dengan patung-patungnya dihancurkan ya, dirusak semuanya. Nah, anak-anak, lalu Yoas pergi ke rumah Allah. Waktu Yoas tiba di rumah Allah, Yoas melihat sangat sedih ya, karena rumah Allahnya rusak ya, dinding-dindingnya pada retak, juga pintu-pintunya rusak ya, macet, mungkin nggak bisa dibuka. Terus di situ juga ada tangganya juga rusak. Nah, Yoas pikir, apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki rumah Allah ini? Karena Yoas waktu diangkat menjadi raja masih muda ya umurnya, dan dia belum cukup banyak uang untuk memperbaiki rumah Allah. Lalu Yoas menyuruh seseorang pegawainya untuk membuat sebuah peti ya. Peti itu dibikin cukup besar dan mau ditaruh di dekat pintu rumah Allah. Jadi kalau orang datang untuk beribadah, orang-orang itu bisa memasukkan uang persembahannya ke dalam peti itu. Lalu Yoas melakukan itu. Dan rumah ibadahnya anak-anak karena sudah lama tidak dipakai jadi kotor ya, wah sangat kotor. Debu di mana-mana, semua barang-barangnya berdebu ya. Rumah kita aja kalau tidak disapu sehari aja, pas besoknya disapu, wah banyak debu ya. Jangankan yang jarang disapu, kalau sehari aja nggak disapu juga banyak debunya ya. Lalu Yoas dan pegawai-pegawainya membersihkan rumah Allah itu, sehingga rumah Allah itu bisa dipakai kembali ya, dan orang-orang bisa beribadah ya, bisa menyembah kepada Allah yang hidup. Orang-orang itu memberikan persembahan ya,
ada orang-orang yang memberi sedikit, tapi ada juga orang-orang yang banyak uang memberinya banyak. Persembahannya tidak diwajibkan harus memberi besar ya, tapi mereka memberikan persembahan dengan sukarela. Nah, setelah peti itu penuh, peti itu diambil, uangnya diambil dan disimpan ya, dimasukkan ke dalam kantong dan disimpan di tempat yang aman. Karena dulu belum ada bank ya, jadi ditaruh di kantong dan disimpan di tempat yang aman. Nah, anak-anak terus seperti itu ya, orang-orang memberikan persembahan dan uangnya dikumpulkan. Setelah diperhitung-hitung cukup ya untuk memperbaiki rumah Tuhan. Lalu Yoas dia mulai memanggil tukang untuk memperbaiki rumah Allah itu dan memberi keperluan untuk bangunannya ya, membeli pintu, terus membeli semen, pasir dan yang lainnya ya. Lalu rumah itu diperbaiki sampai akhirnya rumah Allah itu bagus kembali. Anak-anak, Raja Yoas senang ya, karena dia bisa memberi sesuatu untuk Tuhan ya, bisa memperbaiki rumah itu ya, rumah Allah itu dengan persembahan yang diberikan oleh orang-orang yang datang untuk beribadah. Orang-orang itu juga bisa beribadah dengan nyaman ya, karena rumah ibadahnya sudah bagus. Nah, anak-anak, sekian firman Tuhan ya, dan kita akan membaca ayat hafalannya ya. Ayat hafalannya terdapat dalam 1 Tawarikh 29 ayat 9. Anak-anak yang bisa baca, anak-anak bisa buka Alkitabnya. Anak-anak kita akan baca sama-sama ya. 1 Tawarikh 29 ayat 9. Mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Kita baca satu kali lagi ya. 1 Tawarikh 29 ayat 9. Mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Nah, anak-anak, di sini dikatakan mereka memberikan persembahan sukarela ya, tidak dengan dipaksa. Mereka memberikan dengan sukacita ya. Yuk anak-anak, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi kami. Ajar kami untuk kami juga selalu rindu untuk memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai mereka. Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu dimanapun anak-anak-Mu berada. Dan Tuhan juga tolong anak-anak-Mu saat mereka bermain. Biarlah Tuhan yang melindungi mereka, Tuhan yang menjagai mereka. Juga Tuhan memberikan pada anak-anak-Mu hikmat, akal budi, kepintaran saat mereka bersekolah. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan orang tua mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati, yang bekerja Tuhan berkati, yang berusaha Tuhan berkati, sehingga mulai berkat yang Tuhan berikan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Anak-anak, kita mengangkat tangan kita mau menerima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan penyertaannya dari Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat pagi anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.